Ini kami bersama teman-teman di Masjid Al-Bayan di Buperwayana, ya, di Buperwayana ini. Muncul nabi-nabi palsu yang banyak pengikutnya. Yang ke-10 orang-orang kafir menyerang Islam berbagai cara. Suatu ketika kami sedang berlayar dengan sebuah perahu dan badai telah membawa kami ke sebuah pulau. Di sana kami mendarat dan melihat seorang laki-laki sedang sibuk menyembah berhala. Kami berkata kepadanya, "Siapakah yang kamu sembah?" Ia menunjukkan berhalanya. Kami berkata, "Kamu telah membuat Tuhanmu dengan tanganmu sendiri. Tuhan kami yang kami sembah adalah pencipta segalanya. Berhala yang dibuat dari tangan tidak patut disembah." Orang itu bertanya, "Siapakah yang kamu sembah?" Kami menjawab, "Kami menyembah Allah, Zat yang Maha Suci, yang singgasananya ada di atas." Sarapan pagi di Masjid Al-Bayan sebelum pindah ke Perumnas 2. Ini peserta dalam komposisi lengkap. Ini peserta dalam komposisi lengkap ini. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini kita nasgor saja hari pagi ini. Masya Allah. Sedikit lagi setelah sarapan kita akan menuju Perumnas 2. Kemudian sebelum kita berangkat, terlebih dahulu kita harus ada perjalanan. Jadi ada perjalanan ini semua barang-barang kita sudah siap. Sebelum kita berangkat, kita seperti biasa tadi kita baca doa keluar masjid. Kemudian doa keluar masjidnya, Allahumma bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian setelah itu, setelah kita berangkat, kita naik kendaraan seperti biasa kita harus baca bismillah, kemudian duduk alhamdulillah. Beliau malam singgah di suatu tempat dan bersabda, "Apakah yang siap menjadi jaya pada malam ini?" Ini Ahmad bin Nasir radhiyallahu anhu dari kalangan Ahmad bin Nasir dari kalangan asli dikatakan, "Kami berdua siap bertugas pada malam ini." Kemudian kita Nabi sallallahu agar bagaimana setiap manusia ini tahu siapa Tuhan dia yang sebenarnya, agar bagaimana setiap manusia ini mengenal siapa Tuhan dia yang menciptakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi dari Nabi Adam hingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
agama ke seluruh umat Islam dan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Bersedia semua insyaallah? Cukup Hadirin yang mulia, diperlukan adanya tertib daripada usaha dakwah dan tabligh ini. Kita usaha Pak, kita perjuangkan kita korban daripada harta kita, diri dan harta kita. Itu sekurang-kurangnya minimal ini seumur hidup kita ini 4 bulan. Iya. Dan setiap IPB ini Pakistan, Bangladesh 4 bulan, sekurang-kurang minimal 10% dari umur hidup kita. Di ulama bagi fikir dia hitung-hitung ini umur umat akhir zaman ini sekitar 60 tahun sampai 70 tahun. Kita ambil antaranya 60 sampai 70 tahun. Kalau hitung-hitung sekitar 4 bulan dari 60 tahun sampai 70 tahun. Allah. 10%. Tiap tahunnya itu 40. Boleh. Kalau besar. Sembilan wasiat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jagalah keikhlasan dalam setiap beramal. Yang kedua, berlaku adil walaupun dalam keadaan marah maupun senang. Yang ketiga, bersedekahlah terhadap orang yang tidak suka bersedekah. Yang keempat, silaturahmi terhadap orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kelima, memaafkan terhadap orang yang mendolimimu. Yang keenam, bersikap sederhana walaupun kaya atau miskin. Yang ketujuh, jadikanlah diammu sebagai fikirmu. Yang kedelapan, jadikanlah lisanmu sebagai zikirmu. Yang kesembilan, jadikanlah matamu sebagai mentadaburi. Masya Allah. Sadel 9 wasiat Rasulullah. Yang pertama, menjaga keikhlasan Dalam setiap amal. Kedua, Berlaku adil. Walaupun berlaku adil Dalam keadaan marah. maupun senang. Ketiga, bersedekah kepada orang yang tidak mau bersedekah. Yang keempat, bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Kelima, memaafkan orang yang menzolimi. Hidup sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Jadikan diammu sebagai fikirmu. Jadikan Lisanmu sebagai zikirmu. Dan jadikan matamu tadaburmu. Masya Allah. Ini sekarang dalam formasi lengkap jamaah 1 tahun dari Sentani. Nah, ini jamaah 1 tahun dari Sentani dengan formasi lengkap. Ini Amir Safnya. Nah, ini penanggung jawab Masjid As-Sarif Perumnas 2. Kalau itu kita punya senior. Itu. Nah, ini silakan coba dirasakan sensasi cairnya. Sensasi cairnya ya. Bismillah. Masya Allah. Enak betul. Sudah tidur, sudah teduh.
Alhamdulillah, ini jamaah 1 tahun sekarang sudah berada di Masjid As-Sarif Perumnas 2 Waena. Maka pasti dan pasti Allah akan tuntun kamu, Allah akan menuntun. Nah itu yang menjadi saya yakin dalam hati saya yakin dalam insya Allah apa yang kakak Sarif sampaikan insya Allah ini akan baik dan hasilnya akan baik, saya yakin. Karena saudara sampaikan buat amalan sekecil apapun, pokoknya apapun tugas apapun yang kamu kerjakan, kamu ikhlas dengan itu, dengan berlangganan Allah akan tuntun kamu, Allah akan tuntun kamu, Allah akan tuntun kamu. Dari situ saja insya Allah ini benar yang dikatakan pertama kita kegelapan sehingga kita menjadi umat. Kita tidak minta sebagai tapi Allah berikan kita menjadi Islam. Saat ini hadirin banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena asbab adanya orang yang Rasulullah SAW berdakwah sehingga para sahabat-sahabatnya kita sudah Islam dan sedangkan orang-orang sekarang banyak mencari hidayah Islam. Jamaah sudah sampai di Masjid Perumnas 3. Ahlan wa sahlan di Perumnas 3. Masjid ini jamaah sudah sampai kembali di Perumnas 3. Masjid apa namanya nih? Masjid Alilas Perumnas 3 Waena. Din kilie mehnat karo warna tumhara mehnat dunia kilie. Sibukkan dirimu untuk agama, jika tidak engkau pun akan sibuk bukan dalam perkara agama, engkau akan sibuk dalam perkara dunia. Takbir. Waketko din melegawo warna dunia melegaiga. Gunakan waktumu untuk agama, jika tidak waktumu pun akan habis. Bukan untuk agama, habis untuk perkara dunia. Nah, ini momen ngopi-ngopi di Masjid Al-Ikhlas di Perumnas 3. Ini jamaah langsung disuguhi kopi, kemudian jeruk, roti, dan apa ini, donat, dan onde-onde. Ini langsung disambut oleh Pak Imam di Masjid Al-Ikhlas Perumnas 3. Bapak, bagaimana? Ini Amir Hikmat kita ya, Amir Hikmat kita. Amir Hikmat kita. Kita Pak. Keluar, jangan di rumah terus Pak. Keluar, karena di luar itu dakwah luar biasa. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Pokoknya kalau tidak keluar nanti Allah yang keluarkan. Berkata, ia sahabat akrabku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak bisa meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan menanyainya, lakukanlah tugas kalian. Aku tidak akan berpisah dengannya sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya si mayit dan berkata, aku adalah Al-Quran yang kadangkala engkau baca dengan suara nyaring dan kadangkala dengan lirih. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir ini, engkau tidak akan lagi mengalami kesusahan. Halaka Quran. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ويمنعون الماعون. Kami berdua akan mendapat pahala. Kamu berdua akan mendapat pahala. Dia berkata, aku telah melarangnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu akan mendapat balasan atas kebaikanmu dan dia akan mendapat balasan atas kebaikannya. Maka jelaslah bahwa melarang istri dari bersedekah adalah kekufuran suami. Istri tetap tidak boleh bersedekah jika dilarang oleh suami. Tetapi terbuat dari emas, hadirin. Harta benda yang begitu banyak. Diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disentuh korun berubah menjadi emas. Itu korun. Dengan saking banyak hartanya, emasnya semua di mana-mana saja hadir. Tidak mau lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hadirin. Dan Allah Subhanahu wa taala pun azab daripada korun. Umumnya manusia tenggelam di lautan, di sungai, tetapi manusia ditenggelamkan di dalam bumi. Itulah korun. Azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum Madian dengan pertaniannya, kaum Ad dengan tubuh yang besar, burung-burung, planet-planet, malaikat-malaikat Allah, nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, seluruhnya ini Allah yang ciptakan. Maka hadirin yang mulia, manusia Allah lahirkan di muka bumi ini pasti mempunyai maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan manusia ini lebih kurang dikatakan oleh Al-Quran. Yang pertama, Allah mensinyalir dalam Al-Quran, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maksud dan tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini yang pertama, yang artinya tadi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak diciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatku salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memastikannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga salatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Surat Al-Daud 50 dan 40. Faedah dalam hadis lain dengan jelas diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita salat 5 waktu. Siapa menjaga salatnya dengan sempurna, salat kepada. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku beramal soleh yang telah aku tinggalkan.
Kali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Hadis ke-31. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar. Umat yang Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Daud Alaihi Wasallam juga diwajibkan salat. Umatnya juga diwajibkan salat. Umat-umat terdahulu juga diwajibkan salat. Namun dikumpulkannya salat 5 waktu ini merupakan kekhususan kemuliaan pada umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sholat ini tidak hanya merupakan bentuk ibadah penghambaan diri seorang hamba kepada Rabbnya, tidak, namun merupakan sarana komunikasi antara seorang hamba dengan 2, 3, 4. Daulah koi, yang maghrib, di ulu, yang kalau kata saya Rubin, ada makir, itu Bukan daulah. Masya Allah, ini musyawarah pagi nih, semua peserta hadir. Maka insya Allah Allah akan pahamkan dia tentang agama. Allah akan mudahkan dia tentang kepahaman agama. Jadi kata orang tua kita menyampaikan bahwa bukan karena tinggi pangkatnya, banyak hartanya dan lain sebagainya. Bukan itu kasih sayang Allah, bukan karena itu. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu bila mana seorang hamba ini Allah mudahkan dia untuk bisa meluangkan waktu dalam perkara agama, sibuk dalam perkara agama, sibuk dalam perkara sholatnya, baca. Yang akan saya masukkan ke dalam surga dengan jaminan. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang hadir datang di rumahnya, hadir di dalam masjid, maka itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah jadi tamunya Allah, pasti dan pasti Allah akan muliakan kita. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, maka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersedia. Dia berseru kepada malaikat, di manakah itu tetangga-tetanggaku? Malaikat tanya, siapa itu tetangga-tetanggaku? Dia bilang tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan. Seorang hamba, yaitu sholat subuh, dan alhamdulillah kita laksanakan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu berjamaah di mana azan dikumandangkan. Yang diberitakan dalam Al-Quran hadis, salah satu sunnah huda, yaitu jalan-jalan menuju petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita tidak mengamalkan agama, pasti dan pasti juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu. Ini sudah banyak contohnya. Contoh yang diajarkan sampai sekarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Fir'aun. Karena mulia orang manusia yang sangat sombong di arahnya. Bahkan dari mulia ya suruh rakyatnya untuk menyembah dia.
dan membantu anak-anak karena takut diambil saja. Menjadi mulia orang yang Alhamdulillah jamaah sudah tiba di Musola Tanjung Elmo. Ini kita pindah dari Masjid Alilas Perumnas 3. Sekarang kita sudah di Masjid atau Musola Tanjung Elmo yang dulu dibangun oleh Dan Lanut Silas Papare bersama Bapak Haji Wagus Hidayat. Assalamualaikum sahabat semuanya. Alhamdulillah hari ini kami jamaah gerak 40 hari Quds ya, Quds 40 hari sudah tiba di masjid atau musola Darussalam di Tanjung Elmo. Nah, musola ini dibangun oleh Bapak Dan Lanut Silas Papare ketika itu dan Bapak Haji Wagus Hidayat. Nah, ini jamaah dari Perumnas 3 dari Masjid Alilas. Sekarang kita sudah sampai di Musola Darussalam di Tanjung Elmo. Dulu daerah Tanjung Elmo ini namanya Gubai, kemudian berubah lagi menjadi Turki. Nah, sekarang Tanjung Elmo. Nah, di sini ada musola yang dibangun ya agak unik karena ini dari batu bata, tidak biasanya. Ya kalau di Papua itu biasanya kita menggunakan batu tela. Tapi musola ini menggunakan batu bata. Nah, ini kita jamaah sudah sampai di tempat ini. Dan jangan lupa teman-teman yang masih bersisa, sebentar daripada malam tahun baru di rumah, Nusro jemaah di sini dan kita rame-rame di sini. Insya Allah. Karengge. Masya Allah. Ini kita punya Bapak Haji juga nih dengan setia ini. Masya Allah. Ditunggu semuanya. Mari kita jadikan dakwah maksud hidup, hidup untuk dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. La ilaha illallah. Karengge insya Allah. Assalamualaikum sahabat dakwah dan tablik. Kali ini kami berada di tambak ikan di sekitar Tanjung Elmo, Waena, Abepura. Malam ini kami insya Allah akan zikir bersama dan iktikaf bersama di Musola Darussalam yang dibangun oleh Bapak Dan Lanut dan Bapak Haji Wagus Hidayat. Kebetulan di sekitar tambak ini ada musolanya. Nah, malam ini kita akan rayakan zikir bersama. Sementara orang-orang mungkin buat tahun baru, malam tahun baru, kami malam ini akan buat zikir bersama dan iktikaf di Musola Darussalam. Nah, ini kita malam ini kali ini masih berada di sekitar tambak ikan dan teman-teman mari bergabung di tempat ini. Sebentar malam kita bakar ikan sebanyak-banyaknya. Karengge insya Allah. seandainya pating-pating bukan ini di dunia ini dijadikan penanya, daun-daun di dunia ini dikumpulkan dijadikan kertasnya, air ini dikumpulkan semua di danau, di laut ya. Di dunia ini dikumpulkan sebagai penanya, itu pun belum mampu tetap itu dimakan Allah di tempat. Kenapa Armenia kenikmatan Allah itu luar biasa sekali. Ini cara yang kita nggak lihat ini gratis dari Allah Subhanahu. Kita nggak bayar, kita dikasih bayar gratis. Kita saudara kita di rumah sakit ya, orang tua kita oksigen beli Pak, kita tidak.
pengurus pengurus masih semuanya Islam untuk kita Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan bisa bersama-sama melaksanakan perintah. Bagaimana kita menentukan ini apa? Namun kalimat ini menurut kita bagaimana dengan sempurna kepada Allah? Bahwa kita dengan makhluk tak kuasa apa-apa. Sakit, sehat, senang, susah, kaya, miskin, itu semuanya buatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mewujudkan agama ini dengan sempurna itu kita harus usahakan dan kerja keras. Bagaimana kita lebih meningkatkan iman kita itu ya Seluruh manusia ini akan merangkak-rangkak untuk mendatangi daripada sholat subuh berjamaah. Satu besarnya satu banyaknya pahalanya daripada sholat subuh secara berjamaah. Hadirin kaum muslimin ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita haturkan selawat serta salam terhadap baginda besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang telah membawa daripada kalimat la ilaha illallah yang mendakwahkan pentingnya kalimat tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW ini sebagai musuh. Persiapan jamaah pindah dari Musola Darussalam di Danau Sentani ke Masjid Perumnas 4. Masya Allah ya. Ya, kita akan meninggalkan Danau Sentani menuju Perumnas 4. Masya Allah. Masya Allah. Ini barang-barang hikmat. Alhamdulillah jamaah sudah sampai di Masjid Jami'atul Muslimin di Perumnas 4 Padang Bulan. Insya Allah jamaah gerak 40 hari akan iktikaf di sini selama 3 hari. Alhamdulillah sudah tiba di Masjid Jami'atul Muslimin di Perumnas 4 Padang Bulan. Ini penanggung jawabnya. Masa
dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, hal-hal yang tidak ada maknanya. Para masyayikh kita sampaikan min alamati i'tiradillahi ta'ala 'anil 'abdi, termasuk tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba, istighaluhu bima la ya'lam. Hamba itu akan Allah Subhanahu wa taala sibukkan dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, hal-hal yang tidak ada maknanya. Bahkan para masyayikh kita juga sampaikan, ketika kita hendak mengetahui derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab beliau sampaikan bagaimana? Idza aradta an ta'rifa qadraka fima indallah. Ketika kamu hendak mengetahui derajat kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanzur fi ma da'imu. Maka lihat saja di mana kamu Allah Subhanahu wa taala sibukkan. Saat ini Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita, Allah Subhanahu wa taala sibukkan kita di diperhatikan oleh para dai, yaitu agar betul-betul mengikuti tata tertib dalam menyampaikan agama dalam dakwah. Inilah gelombang musibah dengan Allah. Kami ulangi dari hasil Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Inilah hartamu dengan zakat dan mau." Gelombang musibah dengan doa dan kerendahan hati. Di riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Keterangan perkataan hasinu berasal dari tahsin, yang artinya membangun kubu pertahanan. Dari sini bermaksud bahwa sebagaimana seorang yang hidup dalam sebuah benteng, ia akan merasa aman terhadap serangan dari segala arah. Demikian juga harta akan menjadi aman setelah zakatnya ditunaikan. Seperti harta yang disimpan di dalam sebuah benteng. Sebuah hadis lain mengatakan pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di Hatim di Masjidil Haram. Lalu ada seorang laki-laki menceritakan. Coba, ini Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kita agar sholat kita itu khusyuk wal quduk. Coba, Allah Subhanahu wa taala katakan, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala kemudian jelaskan, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholat itu. Artinya bahwa ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang khusyuk dalam sholatnya. Apa jaminan Allah? Jaminan Allah beruntung. Coba perhatikan baik-baik ayat ini.